Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa duduk hadir di majelis ilmu yang mulia, yang semoga dengannya semakin meningkatkan keilmuan, ketakwaan dan amalan kita ketika di dunia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sebentar lagi insyaallah kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan yang mulia. Sebuah bulan yang mana para syaitan dibelenggu sehingga tidak mudah seorang manusia melakukan dosa dan kemaksiatan. Sebuah bulan yang mana pintu-pintu surga dibuka sehingga mudah bagi orang-orang yang beriman untuk melakukan ketaatan dan berbagai amalan-amalan kebaikan. Bulan Ramadan yang mulia adalah sebuah tamu yang agung yang perlu kita sambut, kita siapkan amalan-amalan untuk mengisi di dalamnya. Karena di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman agar memperbanyak amalan-amalan kebaikannya dan menyeru kepada para pelaku kemaksiatan agar berhenti dari dosa dan keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan." Ketika telah masuk di malam pertama di bulan Ramadan, yang insyaallah akan hadir di beberapa hari ke depan, maka sufidatis syayatin wa maradatul jinni. Syaitan-syaitan dibelenggu, demikian pula para petinggi-petinggi jinnya. Wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha babun. Ditutupnya pintu-pintu neraka dan tidak ada dibuka satupun dari pintu neraka. Kita tahu bahwasanya neraka itu terdapat 7 pintu, semuanya Allah tutup dengan rapat dan tidak ada satupun pintu yang terbuka. Dan ini juga mengingatkan kepada kita bahwasannya neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Dan dibukakan 8 pintu-pintu surga. Tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Wa nada munadin. Lalu memanggillah pemanggil, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, maka menghadaplah, maka bergegaslah. Wa ya baghiyasyari aqsir. Dan orang-orang yang suka dengan keburukan, maka berhentilah, maka tahanlah. Walillahi utaqa'u minan nari. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Wa dzalika fi kulli lailah. Dan itu terjadi di setiap malam. Maka karena demikian utamanya bulan Ramadan, pada kesempatan kali ini kita akan membagi pembahasan dalam 4 fase. Apa yang perlu kita lakukan di fase persiapan yang hanya tinggal beberapa hari ini. Kemudian di fase awal Ramadan, di fase terakhir Ramadan, dan di fase selepas bulan Ramadan. Apa saja yang perlu kita lakukan? Fase yang pertama adalah fase persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan.
Yang pertama, kita harus menguatkan ilmu tentang Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, dan seorang tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan kecuali dia tahu cara untuk mendapatkannya. Dan itu adalah ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Rabi rahimahullahu ta'ala, al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah. Ilmu merupakan sarana untuk mendapatkan keutamaan. Betapa banyak orang ingin mendapatkan keutamaan Ramadan, akan tapi dia tidak tahu caranya, sehingga dia pun tidak mendapatkannya. Maka semoga kajian di pagi hari ini merupakan bagian untuk kita mendapatkan keutamaan Ramadan. Seorang mukmin hendaknya dia kembali melihat bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Kenapa? Karena seorang hamba tidak akan tahu bagaimana cara dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sebagaimana perkataan dari Junaid bin Muhammad rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, at-tariqu ilallahi masdudun ala khalqillahi azza wa jalla. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu tertutup bagi para manusia, bagi para hamba, illa 'alal muktafina athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattabi'ina li sunnatihi. Kecuali bagi orang-orang yang mengikuti athar, mengikuti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya. Ini baru dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik untuk kalian. Sehingga kalau seorang ingin mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan, dia harus melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisi bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba tidak akan mampu mengoptimalkan ibadah ketika hatinya terlilit dengan jeratan maksiat. Dampak dari kemaksiatan itu menjadikan seorang tidak mampu bangkit untuk melakukan ketaatan. Bukan karena dia tidak mampu secara fisik. Badannya sehat, tapi ketika hatinya terbelenggu dengan maksiat, badan itu berat untuk melakukan berbagai macam hal-hal ketaatan. Betapa banyak orang itu yang sehat lisannya, badannya, tapi tidak mampu membaca Al-Quran karena kemaksiatannya. Betapa banyak orang yang sehat tubuhnya, tapi dia tidak mampu sholat qiyamul lail dengan panjang. Kenapa? Karena kemaksiatan yang membelenggu hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan, ran yang ada dalam hati mereka, itu merupakan sebab dari apa yang mereka usahakan selama ini. Apa yang dimaksud dengan ran dalam ayat yang mulia ini, yang itu menutupi hati? Kata Nabi SAW menjelaskan tentang makna ran dalam surat Al-Mutaffifin. Beliau mengatakan, innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda. Seorang mukmin apabila dia melakukan dosa, maka akan diberikan satu titik hitam fi qalbihi, di hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu. Kalaulah dia bertaubat, beristighfar, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibersihkan lagi hatinya. Fa in zada zadat. Kalau dia bertambah lagi dosanya, maka ditambah pula bintik hitam yang ada di hatinya. Fadzalika ranul ladzi dzakarahu Allahu fi kitabih. Itulah yang dimaksud dengan ran yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak,
Sungguhnya ran yang ada pada diri mereka disebabkan karena usaha mereka. Dan hati orang-orang yang beriman senantiasa takut dengan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Orang yang beriman itu ketika pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, dia merasa berada di bawah dua gunung yang besar, yang dia takut gunung itu akan menimpa dirinya. Berbeda dengan orang-orang yang hatinya cenderung dengan kemaksiatan, maka dosa itu dianggap ringan bagi dia, sehingga dia pun melakukan dosa dan kesalahan-kesalahan yang baru. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah. Beliau pernah mengatakan, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin." Orang-orang yang beriman ketika mereka melihat dosa-dosa dan kemaksiatan yang pernah dia lakukan, ka'annahu qa'idun tahta jabal, seolah-olah dia duduk di bawah gunung. Yakhafu an yaqa'a alaihi, dia takut kalau sewaktu-waktu gunung itu akan menimpa dirinya. Dosa dan kemaksiatan itu akan menimpa dirinya di kemudian harinya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin. Adapun orang-orang yang memang suka dengan keburukan, orang-orang fajir, maka dia melihat dosanya seperti seekor lalat yang kecil. Marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Ketika hinggap satu lalat di hidungnya, maka dia cukup mengatakan hakadha. Dia kibaskan tangannya, maka lalat itu akan pergi. Padahal itu dosa yang besar, tapi dia menganggapnya sebagai sesuatu yang kecil. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang beriman yang pernah terperosok dalam kubangan dosa dan kemaksiatan agar kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman juga pernah tergelincir dalam kesalahan, sehingga Allah panggil, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka untuk menyambut datangnya bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah, kita perlu membersihkan hati kita dari berbagai dosa dan kemaksiatan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya, dan celaka serta merugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Maka marilah di hari-hari sebelum datangnya bulan Ramadan kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di fase-fase awal sebelum datangnya bulan Ramadan, hendaknya kita meluangkan waktu untuk beribadah di bulan Ramadan. Kita atur agar hari-hari di bulan Ramadan itu tidak habis hanya untuk mencari harta dan keuntungan-keuntungan dunia, tapi disiapkan waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Ramadan tidak diisi dengan berbagai macam ibadah, maka seorang tidak akan mendapatkan keutamaan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan tentang tujuan penciptaan kita. Allah menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ingatlah bahwa aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Aku, kecuali untuk menyembah Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan keinginan manusia tentang masalah harta akan senantiasa muda, akan senantiasa ada, akan senantiasa membara meskipun usianya telah senja dan tua.
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahrimu bnu Adam wa tashibbu minhu ithnani." Ketika usia anak Adam telah tua, tetapi ada dua perkara yang senantiasa muda. Apa itu? Al-hirsu 'alal mali wal hirsu 'alal umuri. Yang pertama adalah keinginan untuk terus mendapatkan harta, dan yang kedua adalah keinginan untuk terus bertambah usianya. Jadi tidak ada cerita orang yang sudah umur, sudah senja usianya, dia tidak ingin mendapatkan harta. Maka oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita atur jam kita, waktu hari-hari kita, ada waktu-waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan merupakan ladang kita untuk menanam berbagai amalan-amalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsinya, "Ya bani Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqraka." Wahai anak Adam, luangkan waktu untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku, amla sadraka ghinan. Niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asudda faqraka, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Fa illam taf'al, kalaulah engkau tidak begitu, mala'tu sadraka syuhlan walam asudda faqraka. Niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan dunia yang melalaikan. Walam asudda faqraka, dan aku tidak tutupi kefakiranmu. Betapa banyak orang yang semakin mendapatkan harta, semakin banyak dia mendapatkan harta, ketakutan kefakiran itu semakin menghantuinya. Padahal dia sudah banyak hartanya. Dia takut bisnisnya rugi, dia takut usahanya hancur, semakin takut dia. Semakin semangat dia dalam mencari dunia, dan itu sangat menyita waktu dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah hanyalah di sela-sela kesibukan dunianya. Padahal seharusnya dunia itulah yang dilakukan di sela-sela kesibukan ibadah seorang hamba. Semoga ucapan dari Ammar bin Yasir menjadikan kita prioritas dalam beribadah, terutama di bulan Ramadan. Ammar bin Yasir pernah mengatakan, "Kafa bil mauti wa'idhan, wa kafa bil yaqini ghinan, wa kafa bil ibadati syuhlan." Kata Ammar bin Yasir, seorang sahabat yang wafat di perang Siffin di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, cukuplah kematian sebagai peringatan, cukuplah keyakinan sebagai kekayaan, wa kafa bil ibadati syuhlan, dan cukuplah ibadah sebagai kesibukan seorang muslim ketika di dunia. Jadi ada 3 hal yang perlu kita siapkan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan di fase persiapan Ramadan. Apa saja tadi 3 hal itu? Yang pertama, menguatkan ilmu tentang Ramadan. Tadi antum sudah belajar tentang fikih Ramadan, dan semoga itu menjadi bekal untuk mengisi Ramadan yang mulia. Yang kedua apa? Iya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita jernih sehingga mampu untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Yang ketiga, berupaya untuk meluangkan waktu. Jadi diatur ikhwati fillah. Kita tahu ya, tahun 2 Hijriyah itu di bulan Ramadan tepatnya adalah tahun perang perdana dalam Islam. Tahun 8 Hijriyah tepatnya di bulan Ramadan pula, itu adalah tahun terjadinya Fathu Makkah. Artinya bulan Ramadan memang bukan bulan santai, bulan perjuangan. Tetapi hendaknya perjuangan kita di dalam zaman ini yang rata-rata kita sibuk dengan urusan-urusan kebutuhan sehari-hari kita, maka jangan sampai itu melalaikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi waktu kapan harus bekerja, kapan harus mengantar anak-anak dan yang lainnya, dan ada waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti di bulan Ramadan kita tidak bekerja, kita meninggalkan semua aktivitas dunia, tidak seperti itu, tapi tinggal diatur waktunya. Tapi kemudian fase yang kedua,
adalah fase awal hingga pertengahan Ramadan dan bisa dilakukan sampai akhir Ramadan ini. Yang pertama adalah hendaknya kita agendakan untuk tarawih bersama imam. Itu kita cari tempat-tempat sholat tarawih berjamaah. Meskipun sholat tarawih sendirian juga sah ya. Tetapi ketika seorang tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan pahala sholat semalam penuh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat malam bersama imam, kata Nabi, hatta yansarifa, sampai selesai witirnya, sampai selesai witir, kutiba lahu qiyamul lailah, niscaya akan dituliskan pahala baginya semalam penuh. Dan ini meskipun sholatnya misalnya 2 imam ya, maka hitungan semalam penuh itu sampai imam yang kedua. Jadi kalau antum memang ingin yang 11 rakaat misalnya, maka cari yang 11 rakaat. Sehingga selesai witir, kemudian baru pulang. Demikian pula ibu-ibu juga boleh ikut hadir di masjid untuk melakukan salat tarawih. Meskipun salat mereka di rumah itu utama, tapi mereka tidak boleh dilarang untuk ke masjid. Tentunya dengan meninggalkan berhias, menggunakan parfum tidak diperbolehkan, dan agar tidak menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki. Rasulullah pernah bersabda, "La tamna'u ima Allah masajidallah." Janganlah kalian melarang para wanita-wanita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan hadir di salat tarawih itu ada satu kebahagiaan tersendiri. Karena selain kita mendapatkan pahala jamaah, kita juga bisa bertemu dengan para ikhwah, para saudara-saudara kita. Dan itu kebahagiaan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Munkadir, "Ma baqiya minal ladzati illa thalathan." Tidak ada yang tersisa dari kenikmatan dunia kecuali hanya tinggal 3 saja, kata beliau. Apa itu? Qiyamul lail. Yang pertama adalah kenikmatan sholat malam. Waliqaul ikhwan, dan bertemu dengan saudara-saudara kita. Wasalatul jamaah, dan yang ketiga adalah salat berjamaah. Ketika tarawih itu maka terkumpul semuanya. Kita sedang qiyamul lail yang diawalkan di waktu sore, kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita dan kita salat berjamaah. Meskipun tetap ya, niatnya harus diluruskan bahwa kita ke masjid itu karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di tengah-tengah itu, ketika bertemu dengan saudara kita maka menambah kebahagiaan tersendiri. Kemudian yang kedua, yang perlu kita siapkan di fase-fase awal Ramadan adalah membaca Al-Quran minimal 1 kali khataman. Jadi antum agendakan 1 kali khataman minimal, 1,5 bagus, 2 kali khataman luar biasa, dan demikian seterusnya. Semakin banyak maka semakin besar pahalanya. Kata Nabi SAW, "Alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Seorang yang membaca Al-Quran dengan mahir, dengan enak bacaannya sesuai dengan hukum-hukum tajwid, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama dengan malaikat yang mulia dan berbakti. Walladhi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqun falahu ajrani. Dan orang yang membacanya dengan terbata-bata, dia kadang salah dalam membaca karena mungkin belum terlalu kuat ilmu tajwidnya. Apa kata Nabi? Falahu ajrani. Orang yang seperti ini mendapatkan 2 pahala. Dan bulan Ramadan adalah bulan membaca Al-Quranul Karim. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang amalan apa di bulan Ramadan yang utama, beliau mengatakan, "Innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am." Amalan yang utama di bulan Ramadan hanyalah membaca Al-Quran dan memberi makan orang yang berpuasa, orang yang akan berbuka. Apa kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala? Ketika beliau menyebutkan dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran tentang rekor para salaf di dalam bulan Ramadan yang mulia.
maka rekor yang terbanyak seorang menghatamkan Al-Quran dalam sehari adalah 8 kali hataman. 4 kali hataman di waktu malam dan 4 kali hataman di waktu siang. Ini rekor terbanyak yang belum terkalahkan sampai hari ini. Siapa pula Utsman ibnu Affan? Utsman ibnu Affan ini senantiasa menghatamkan Al-Quran dalam tiap harinya. Siapa pula Imam Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i itu 1 hari 2 kali hataman. Bukan 2 juz, 2 kali hataman. Sehingga dalam 1 bulan beliau bisa menghatamkan 60 kali hataman. Itulah rekor mereka di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Pasar-pasar kaum muslimin di bulan Ramadan itu terdengar suara dengungan lebah. Karena penjualnya kalau tidak bertransaksi maka mereka membuka mushaf untuk membaca Al-Quranul Karim. Mereka tidak ingin sia-siakan kesempatan besar di bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Semoga satu hadis dari Abdullah bin Amr ini menjadi pemantik semangat kita agar semangat memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yuqalu li sahibil Quran." Akan dikatakan kepada orang-orang yang dulu pernah membaca Al-Quran, "Iqra warattil, iqra wa arqa warattil kama kunta turattilu fid dunya." Bacalah, perindahlah bacaanmu dan tartillah dalam membaca sebagaimana dulu engkau terbiasa membaca tartil ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena tingkatanmu di surga ditentukan dengan akhir bacaan Al-Quran yang engkau baca. Jadi semakin jauh, semakin banyak dia membaca Al-Quran, maka semakin tinggi derajatnya di surga. Dan ingat bahwa Al-Quran ini akan berikan syafaat bagi para pembacanya pada hari kiamat. Seorang yang diakhirkan tidurnya karena ingin menyelesaikan hatamannya, maka pada hari kiamat Al-Quran akan memintakan syafaat kepada Allah untuknya. Maka marilah kita atur ya, kita kurangi hal-hal yang sia-sia, kita sibukkan dengan membaca mushaf dimanapun kita berada. Setelah sela-sela menunggu misalnya kita baca Quran, kemudian kita tutup ya, lalu lanjut lagi seperti itu sampai kita menghatamkan banyak beberapa kali dalam 1 bulan itu. Taib, ada satu perkataan yang sangat indah dari Muhammad bin Ajlan. Beliau pernah mengatakan tentang bagaimana pembicaraan seorang muslim itu. Kata beliau, innamal kalamu arba'ah. Sesungguhnya bicara itu hanya untuk 4 hal. Yang pertama, antadzkurallaha, yaitu bicara ketika engkau harus mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqra'al Qur'ana, berbicara ketika engkau membaca Al-Qur'an. Wa tus'ila an ilmin fatukhbiru bihi, ketika engkau ditanya tentang ilmu dan engkau beritahukan kepada yang bertanya. Au takallama fi ma ya'nika min amri dunya, atau engkau berbicara tentang sesuatu yang bermanfaat di dalam urusan dunia. Jadi kalau tidak penting maka sebaiknya tidak banyak berbicara. Tapi kita berbicara, kita gunakan lisan kita untuk membaca Al-Quranul Karim yang mulia. Tapi kemudian amalan yang ketiga yang perlu kita agendakan di bulan Ramadan yang mulia adalah mengakhirkan sahur. Karena perbedaan puasanya orang Islam dengan puasanya Ahlul Kitab adalah pada makan sahurnya. Orang-orang Ahlul Kitab mereka puasanya lebih panjang dan durasi waktunya lebih lama, lebih dari 1 bulan, dan mereka tidak disyariatkan untuk sahur. Sedangkan kaum muslimin itu diantara bentuk perbedaan puasa mereka dengan Ahlul Kitab yaitu pada makan sahurnya. Kata Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahri. Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya Ahlul Kitab adalah pada makan sahur. Sehingga kalaulah seorang tidak bisa sahur kecuali hanya seteguk air karena tidak ada makanan, maka hendaknya dilakukan. Kenapa? Karena selain itu sebagai pembeda antara dia dengan orang-orang Ahlul Kitab, ketika seorang sahur, maka Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya
akan bersolawat, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang sahur. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahuru aklatu barakah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahur itu adalah makanan yang penuh dengan keberkahan. Fala tada'uhu, maka janganlah kalian meninggalkannya. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Meskipun tidak ada makanan kecuali hanya seteguk air saja, maka jangan tinggalkan makan sahur. Kenapa Rasulullah sampai berpesan seperti ini ya? Fala tada'uhu, jangan kalian tinggalkan makan sahur. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi sahur itu bagian dari ibadah. Tidak hanya sekedar menguatkan kita ketika berpuasa, tapi sahur adalah bagian dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Maka di antara yang perlu kita perhatikan ya, meskipun ada beda pemaknaan tentang hadis yang akan kita bacakan, hendaknya seorang tidak meninggalkan makan kurma ya kalau bisa. Ya kalau bisa, karena ada hadis yang menyatakan nikmas sahuril mu'min tamr. Sebaik-baik makan sahur orang yang beriman itu adalah kurma ya, karena dulu kurma itu adalah makanan pokok ya. Kalau bisa kita juga mempraktekkan hadis yang mulia ini. Taib, dan hendaknya seorang mukmin ini sahurnya itu diakhirkan di akhir malam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajilul iftar wa akhirus sahur. Segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur. Kapan waktu sahur yang ideal? Adalah sekitar setengah jam sebelum azan subuh. Sekitar setengah jam. Jadi kalau subuh kita jam 4:15 lah ya. 4:15 berarti sahur itu startnya jam 4:15. Itu proses makannya ya. Kalau ibu-ibu berarti ya jam 3:30 sudah mulai manasin ya, sudah mulai masak ya. Tapi start makannya itu jam setengah jam sebelum adzan subuh. Dan itu enak, santai, nggak terburu-buru, nanti bisa sikat gigi dan seterusnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala, beliau menggambarkan bagaimana sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila shalah. Kemudian kami bangkit untuk melakukan salat subuh. Qultu kam kana bainal adzani was sahur? Berapa lama jarak antara adzan dengan sahur kalian atau sahurmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala qadra 50 ayat. Itu sekitar bacaan 50 ayat Al-Qur'an, dan itu sekitar setengah jaman lah. Taib. Kemudian yang keempat adalah hendaknya kita menjaga keutuhan pahala puasa. Puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua Hijriyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat puasa 9 kali. Tahun 2 Hijriyah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hijriyah. Kemudian tahun 11-nya beliau wafat di bulan Rabiul Awal. 9 kali Rasulullah berpuasa. Diwajibkan puasa Ramadan dengan diturunkannya surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat, puasa itu disyariatkan agar la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga puasa tidak hanya sekedar meninggalkan lapar dan dahaga, tetapi lebih dari itu puasa hendaknya dijaga pahalanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi." Puasa bukanlah hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Innamas siyamu minal laghwi. Sesungguhnya puasa menahan diri dari perkara sia-sia. Warrafathi, dari perkataan yang kotor. Fa in syabaka ahadun au jahula. Kalaulah ada yang menghinanya atau memperlakukan buruk kepada dirinya, faqul inni shaim,
maka hendaknya dia mengatakan aku sedang berpuasa. Jadi ketika puasa tidak boleh menghibah, tidak boleh mencela orang, tidak boleh namimah, tidak boleh berdusta karena semua akan mengurangi pahala puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam hadisnya, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala puasanya illal ju', kecuali hanya lapar saja. Wa rubba qaimin, betapa banyak orang yang bangkit melakukan salat tarawih, laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dia tidak mendapatkan pahala bangun di malam hari, kecuali hanya begadang malam saja. Dan kita tahu ya bahwa puasa yang terjaga pahalanya itu sangat besar sekali pelipat gandaannya. Kata Nabi dalam hadis qudsi, beliau mengatakan kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amalan Adam itu akan Allah lipat gandakan. Al-hasanatu asyru amsalihah. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipatnya. Qala Allah azza wa jalla illa sauma. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan melipat gandakan pahalanya. Dan seorang yang mengisi hari-harinya dengan berpuasa dan membaca Al-Quran merupakan salah satu amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa meningkatkan keimanannya dan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Thalathun man kunna fihi mala Allahu qalbahu imanan." Ada 3 hal yang barang siapa yang melakukannya, Allah akan penuhi hatinya dengan keimanan. Apa 3 hal itu? Mahabbatul faqih, itu mencintai orang-orang yang faqih. Wa tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Wasiyam, dan juga berpuasa. Yang semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjaga puasa kita, sehingga puasa kita dibalas oleh Allah dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Kemudian yang kelima, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menjaga salat rawatib yang 12 rakaat. Karena seorang yang menjaga salat rawatib 12 rakaat akan dibangunkan rumah baginya di surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin muslimin." Tidaklah ada seorang hamba muslim yusalli lillahi kulla yawmin 12 rak'atan tatawuan ghaira faridah, yang dia biasa melakukan 12 rakaat sunnah selain dari salat fardunya, illa banallahu lahu baitan fil jannah au bunya lahu baitun fil jannah, kecuali Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga, atau dia akan dibangunkan baginya rumah di surga. Yang 12 rakaat itu apa saja, Pak? 2 rakaat sebelum subuh. Dan semoga kita dimudahkan ya, apalagi setelah sahur, semoga kita dimudahkan untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur. Dan ini yang agak berat biasanya, karena bagi yang kerja itu kadang-kadang keburu komat ya. Yang ibu-ibu itu Masya Allah, di rumah itu punya waktu yang luang. Jadi kalau yang kita yang laki-laki kadang datang itu komat biasanya, atau nggak masbuk udah untung gitu. Kadang-kadang nggak berat ya. Tapi insya Allah diagendakan lah. Jadi kita harus atur waktu, sempatkan, dan insya Allah 4 rakaat itu 5 menitan insya Allah. Kalau agak ringkas masih kekejar, insya Allah ya, agak kekejar. Taib. Kemudian yang ketiga adalah 2 rakaat ba'diyah zuhur. Ya, insya Allah dimudahkan lah. Kemudian yang keempat, 2 rakaat ba'diyah maghrib. Dan terakhir 2 rakaat ba'diyah isya. Jadi silakan dibiasakan, karena pahalanya sangat besar sekali. Betapa banyak orang yang menyicil rumah di dunia, tapi dia tidak pernah menyiapkan rumahnya di surga. Dan cara mendapatkan rumah di surga salah satunya adalah dengan melakukan salat sunnah rawatib 12 rakaat. Ya. Taib. Kemudian yang keenam adalah biasakan infak setiap hari. Karena setiap pagi itu turun 2 malaikat yang mendoakan
ganti kepada orang yang berinfak dan mendoakan kehancuran bagi orang yang menahan infaknya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Kata Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang hidup di dalamnya, tidak ada hari yang ada seorang hamba hidup di dalamnya, illa malakani yanzilani, kecuali turun 2 malaikat di setiap pagi itu. Fayaqulu ahaduhuma, berkata satu malaikat di antara keduanya, Allahumma a'ti mumfikan khalafa, ya Allah berikanlah ganti orang yang berinfak hari ini. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa, dan yang satunya berdoa, ya Allah berikanlah kehancuran orang yang menahan infaknya hari ini. Dan kita harus yakin para jamaah bahwa infak itu tidak mengurangi harta. Bahkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Apa saja yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantinya, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Kata Nabi SAW, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tidak akan berkurang harta dengan disedekahkan. Dan ingat para jamaah rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak orang itu lebih fokus pada harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri yang akan dia dapatkan ketika setelah kematiannya. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, "I'lamu annahu laisa minkum min ahadin illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi." Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian kecuali harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada harta miliknya. Maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. Hartamu yang sebenarnya adalah apa yang engkau infakkan, dan harta ahli warismu adalah apa yang engkau tinggalkan. Kita boleh menyiapkan harta untuk anak keturunan kita, tapi jangan lupa kita juga butuh harta untuk infak kita di kehidupan setelah kematian kita. Jadi selain kita siapkan rekening tabungan untuk ahli waris misalnya, maka jangan lupa berinfak, karena itu yang akan kita dapatkan pahalanya kelak di akhirat. Kemudian yang ketujuh adalah membiasakan berzikir. Baik itu dengan zikir-zikir yang mutlak, yang umum, atau dengan zikir yang muqayyad, yang terikat. Salah satu zikir yang besar pahalanya yaitu zikir muqayyad, zikir pagi petang dengan membaca Sayyidul Istighfar. Yang ini menjadi salah satu amalan yang menjadikan seorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, menjadi penghuni surga. Kata Nabi SAW, Sayyidul Istighfar antaqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Coba kita baca bareng-bareng, Pak. Ini Sayyidul Istighfar, Masya Allah, keutamaannya sangat besar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa keutamaannya? Kata Nabi SAW, man qalaha minan nahari muqinan biha. Kalaulah ada orang yang membacanya di siang hari dengan keyakinan yang mantap, famata min yaumihi, kemudian dia meninggal di hari itu, qabla an yumsiya, sebelum datang sore hari, sebelum terbenamnya matahari, fahuwa min ahlil jannah, maka orang ini dijamin akan menjadi penghuni surga. Wa man qalaha minal laili, barang siapa yang membacanya di malam hari, wa huwa muqinun biha, dalam keadaan dia yakin dengan bacaan tersebut, famata qabla an yusbiha, kemudian dia meninggal sebelum esok pagi,
fahuwa min ahlil jannah. Maka dia dijamin untuk menjadi penghuni surga. Itu beberapa contoh atau salah satu contoh zikir yang mutlak ya, yang dibaca ketika pagi dan petang. Adapun yang muqayyad ya, adapun yang mutlak ya, yang bisa dibaca kapanpun seperti bacaan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita juga bisa membaca istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian kita bisa membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kita bisa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedelapan adalah membiasakan salat duha minimal 4 rakaat. Kalau antum sudah terbiasa dengan 2 rakaat, maka sekarang ditingkatkan jadi 4 rakaat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, Ibnu Adam, irka'li min awwalin nahari arba'a raka'atin akfika akhirahu. Wahai anak Adam, salatlah untukku 4 rakaat di awal siang, niscaya aku akan mencukupimu di akhirnya. Jadi di antara fadilah keutamaan menjaga 4 rakaat duha adalah Allah akan mencukupi rizki kita. Dan seperti yang sering kita sampaikan ya, di antara teknisnya adalah di tengah-tengah kita istirahat di waktu pagi. Jadi kan nggak mungkin orang jam 7 sampai zuhur itu nggak ke toilet sama sekali. Tidak mungkin, rata-rata nggak mungkin kuat nahan. Nah, ketika ke toilet itu maka kita sekalian wudu, kemudian kita cuci muka, kemudian sekalian sholat 4 rakaat duha. Jadi di tengah-tengah itu. Karena kalau ditahan sampai siang nggak nutut waktunya. Biasanya jam 11:15, 11:20 sudah persiapan mau sholat duhur. Jadi enaknya di tengah-tengah sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Jam-jam kita sekarang ini enak untuk sholat duha 4 rakaat. Taib. Kemudian yang ke-9 adalah memperbanyak doa. Karena seorang yang berpuasa itu doanya adalah doa yang mustajab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin." Ada 3 golongan yang doanya mustajab. Siapa mereka itu? Yang pertama, da'watus shaim. Doanya orang yang sedang berpuasa. Wa da'watul mazlum. Doanya orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir. Dan doanya orang yang sedang bepergian. Dan ini bisa dipraktekkan, yang paling enak itu antara azan dan iqamah. Jadi datangnya agak awal setelah sholat sunnah, kemudian memperbanyak doa di waktu duhur, kemudian waktu asar, kan sedang berpuasa. Itu paling enak karena bisa sih mengusulkan waktu untuk berdoa, cuman kadang-kadang agak sulit untuk meluangkan waktu begitu. Baik, kemudian yang ke-10, amalan yang terakhir adalah memberi makan untuk berbuka. Dan ini umum ya, baik itu berupa nasi atau hanya snack saja. Yang penting bagaimana orang bisa membatalkan puasa dengan makan makanan yang kita sajikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Barang siapa yang memberi makan untuk orang yang berbuka puasa, maka dia akan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi silahkan kalau ada rezeki membawa makanan, dibawa ke masjid untuk berbuka di masjid. Karena semakin banyak orang yang makan makanan kita, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Baik, kita ulang dulu ya 10 amalan yang perlu kita agendakan di awal-awal hingga pertengahan Ramadan sampai akhirnya. Apa yang pertama? Salat tarawih berjamaah ya. Kemudian yang kedua, membaca Al-Qur'an ya, minimal 1 kali khataman ya. Syukur-syukur bisa ditambah ya. Baik, kemudian yang ketiga, mengakhirkan sahur. Sekitar berapa menit tadi? 30 menit dari adzan subuh ya. Baik, kemudian enaknya begini, ikhwati fillah. Ketika ibu-ibu lagi masak jam 3:30, nah, laki-laki kan pada bangun, kita kan tinggal nunggu aja nih, nunggu tersaji gitu. Kita kan bagian membantu menghabiskan gitu. Enaknya sambil berwudu bisa nambah dengan tahajud, ya. Tapi nggak boleh witir ya, karena sudah witir di sore hari.
Jadi ketika sudah siap tersaji baru kita sahur, kemudian persiapan sholat subuh. Sehingga bisa optimal waktunya dengan berbagai macam ibadah. Taib, kemudian yang keempat, menjaga keutuhan pahala puasa dengan tidak berdusta, tidak mencela, ya, tidak menghibah dan yang lainnya. Yang kelima, jaga sholat rawatib yang 12 rakaat. Yang keenam, infak setiap hari. Ya, kalau bagi yang mungkin lagi banyak tanggungan, infaknya nggak usah banyak-banyak. Sehari 2.000 saja. Sehari 2.000 itu sebulan cuma berapa? 60.000 ya. 60.000 Masya Allah. Itu kan nggak besar. Kuota aja berapa itu sebulan? Iya, kuota itu bisa beli loh tiap bulan ya. Nggak pernah telat karena takut hangus ya. Tapi infak 2.000 sehari itu Masya Allah. Kayaknya bukan hal yang sederhana gitu ya. Tapi perlu dibiasakan ikhwati fillah. Ya kalau berat 1.000 lah ya. Nanti insya Allah kalau udah terlatih itu akan semakin banyak, semakin besar. Dan antum akan merasakan rezeki semakin lancar. Insya Allah. Dengan banyak berinfak. Baik, kemudian yang ketujuh, membiasakan berzikir ya. Yang kedelapan, sholat duha 4 rakaat. 6. Yang kesembilan, memperbanyak doa. Dan yang ke-10, memberi makan yang berbuka. Harga gorengan sekarang berapa Pak? 2.000. Kalau kita beli 10.000 dapat berapa? 10.000 dapat 5 ya, 20.000 berarti ya. 20.000 dapat 10. Nah, itu antum 20.000 yang makan orang 10 berarti antum dapat 10 pahala. 10 pahala orang yang berpuasa hanya bermodalkan gorengan 20.000. Masya Allah. Sederhana ya, tapi perlu dicoba gitu ya. Perlu dicoba untuk berbagi dengan yang lain. Tayyib, sekarang kita masuk di fase akhir Ramadan dan 10 terakhir Ramadan ini justru malah inti dari Ramadan. Para salaf dulu mereka mengagendakan 10 hari yang utama dalam lingkaran setahun. Yang pertama 10 hari pertama di bulan Al-Muharram, kemudian 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini intinya. Jangan sampai mengikuti orang-orang awam yang mereka hanya memeriahkan Ramadan hanya di awal. Adapun orang-orang yang sejati dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala justru dia fokus di 10 yang terakhirnya. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, mana yang utama antara 10 awal bulan Muharram dengan 10 akhir bulan Ramadan, mana yang lebih utama? Kata beliau, untuk siang harinya adalah 10 hari pertama di bulan Al-Muharram, adapun untuk malam harinya yang utama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau boleh berpesan ya untuk para ibu-ibu yang siap belanja untuk lebaran, tolong agendakan itu sebelum masuk 10 terakhir. Yang mau beli toples baru ya, itu jangan 10 terakhir lah. Ya kalau mau nggak apa-apa, tapi jangan disibukkan dengan berbagai hal-hal yang sifatnya hanya sebentar ya. Kan lebaran itu 1-2 hari, sepekan paling lama gitu ya, kenikmatan lebaran. Tapi kenikmatan beribadah di 10 terakhir akan kita rasakan nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa saja yang perlu kita optimalkan? Yang pertama adalah iktikaf di masjid. Sebagaimana Rasulullah biasa iktikaf ketika Ramadan, bahkan diikuti oleh para istrinya. Jadi ibu-ibu hendaknya mengagendakan untuk iktikaf. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu asyral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Rasulullah itu biasa iktikaf di 10 terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Tsumma takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian istrinya juga ikut beriktikaf setelah beliau. Dan iktikaf ini ya, kalau yang paling optimal, ini kita bagi level-levelnya. Yang paling optimal antum masuk di masjid sebelum berbuka di malam 21. Ya, malam 21 itu antum masuk masjid sudah siap dengan berbagai perlengkapan itikaf, karena itikaf ini butuh persiapan. Jadi nggak bisa hanya modal orang saja ya, kurang nyaman nanti antum nggak nyaman istirahat. Jadi siapin kalau perlu kasur, perlu macam-macam lah yang seperlunya ya diperlukan. Termasuk juga selama 10 hari pakaian bagaimana, siapa yang laundry itu disiapin semuanya. Jadi Nabi itu dulu biasa bertahanus Pak sebelum diangkat sebagai seorang Nabi. Tahanus di Gua Hira, di Gua Hira. Itu beliau menyendiri.
meninggalkan hiruk pikuknya dunia. Nah, kadang kita perlu meninggalkan kesibukan dunia dengan iktikaf ya, yang syar'i. Jadi yang pertama, iktikaf full dari mulai malam 21, sebelum malam 21 maghrib sampai keluar malam lebaran. Jadi ketika sudah ramai persiapan lebaran itu kita baru keluar. Ini yang paling optimal, nggak ada lagi yang lebih dari ini. Jadi dia full siang malam di masjid begitu. Kemudian level yang kedua adalah iktikaf di malam saja. Jadi masuk di maghrib, kemudian sebelum maghrib ya, keluarnya isyraq. Tapi setiap malam. Ini besar pahalanya. Kemudian level yang ketiga hanya di sebagian malam. Jadi setelah tarawih jam 9 masuk masjid, nanti pulangnya kadang sebelum sahur udah pulang. Jadi ngambil qiyamul lail aja. Ini boleh. Tapi ya levelnya nggak seperti yang tadi kita sebutkan. Atau mengambil di malam-malam ganjil saja. Jadi ngambil malam-malam ganjil saja. Atau paling enggak malam 27 saja. Itu udah paling minim sudah. 27 malam itu usahakan jangan ditinggal. 27, 28 ya. Karena kadang-kadang 28 pun itu masih berpeluang terjadinya Lailatul Qadar. Tapi kita baca poin yang kedua. Amalan ketika itikaf yaitu bangkit mencari Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, taharrau Lailatul Qadri fil witril minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi antaranya dengan salat malam, membaca Al-Quran, dengan berzikir dan yang lainnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang salat ketika Lailatul Qadar, ini bukan salat khusus ya, tapi qiyamul lail biasa, yaitu salat tahajud atau salat tarawih yang diakhirkan. Ininya enggak ada salat khusus qiyamul lail itu, Lailatul Qadar itu, tapi itu salat yang biasa dilakukan seperti salat tahajud dan yang semisalnya. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Baik, kemudian di antara zikirnya adalah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini zikir yang diajarkan oleh Nabi kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di antara tanda ya, tahunya kalau itu Lailatul Qadar kapan? Yang paling enak deteksinya pagi hari. Yaitu matahari akan terbit, tidak ada cahaya yang menyilaukan. Kata Ubay bin Ka'ab, amaratuha an tatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a alaha. Itu matahari akan terbit di pagi hari itu putih, kelihatan piringannya dan tidak ada cahaya yang menyilaukan. Jadi kayak bulan di siang hari. Warnanya putih gitu kelihatan. Padahal itu jam 6 kurang 10, 6 kurang seperempat begitu. Yang harusnya sudah silau jam segitu. Taib. Ingat para jamaah, Rasulullah yang sudah dijamin surga saja, itu beliau senantiasa iktikaf di 10 terakhir Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Maka kita yang tidak ada yang menjamin, hendaknya lebih bersemangat untuk iktikaf. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wahya baqiyatun fi kulli sanah ila qiyamis sa'ah. Lailatul Qadar akan terus ada di setiap tahunnya sampai tegaknya hari kiamat. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf. Wa yaktsuru minat ta'abbudi fil ashril awakhir min Ramadan. Bahkan beliau memperbanyak ibadah di 10 terakhir Ramadan. Untuk apa semua ini? Roja'an Lailatul Qadri. Karena beliau berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Satu kali seorang dapat, Bapak Ibu, itu seperti seorang beribadah 83 tahun. Jadi pahala sholat malam antum, baca Quran antum itu seperti 83 tahun. Seandainya ada orang diberikan usia 83 tahun, seandainya, maka itu dipotong usia baliknya dia. 15 tahun dia belum balik, gak ditulis pahala. Itu dipotong sepertiga untuk tidurnya dia. Kan 8 jam kita tidur. Kemudian dipotong lagi dengan waktu-waktu kemaksiatan dia. Jadi seandainya orang punya 83 tahun itu tidak optimal. Sedangkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 83 tahun atau 1000 bulan. Taib. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga adalah menunaikan zakatul fitri. Zakatul fitri ini
untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan selama Ramadan, dan hendaknya dikeluarkan paling cepat di malam 28. Ya, menurut pendapat yang kuat ya. Sebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zakatul fitri, tuhratan lis-shaim minal laghwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Yaitu zakat fitri untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kotor, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak takbir. Takbir ini seperti berzikir, Bapak Ibu. Jadi dibaca ketika di rumah, ketika berjalan di masjid, ya termasuk ketika berangkat ke masjid itu atau berangkat ke tanah lapang itu, maka dibaca takbirnya. Jadi seperti orang zikir gitu. Cuman zikirnya kan zikir takbir. Jadi tidak harus nunggu di masjid, ya enggak harus, ya kita di rumah pun bertakbir ya dengan suara yang lirih begitu. Sebagaimana Allah berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaknya kalian mencukupkan bilangan Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan kalian mengagungkan Allah atas hidayahnya untuk kalian, wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Karena enggak semua orang ya bisa menikmati Ramadan sampai akhir. Tidak semua orang diberikan kemudahan dalam beramal. Kita sudah selesai, maka kita banyak muji Allah dengan bertakbir. Kemudian yang kelima adalah menunaikan sholat id. Sholat id ini dihadiri oleh orang-orang yang akan sholat dan juga wanita-wanita yang haid. Jadi ibu-ibu yang datang bulan tetap harus datang ke lapangan meskipun tidak sholat ya. Karena itulah dulu yang dilakukan oleh Nabi. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakka, qad aflaha man tazakka, wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan diri. Di antara bentuk tazakka adalah mengeluarkan zakatul fitri. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia mendirikan salat, dan dia mengingat Allah, mengingat Rabbnya, fasalla, dan melakukan salat. Salat di sini di antara tafsirannya adalah salat Idul Fitri. Jadi sepaket antara zakat fitri dengan sholat Idul Fitri. Coba kita ulang dulu amalan di akhir Ramadan apa saja. Yang pertama itikaf ya, agendakan itikaf, dan itu butuh pertimbangan ya, butuh persiapan. Baik. Kemudian yang kedua, bangkit Lailatul Qadar ya. Jadi siang digunakan untuk istirahat, malamnya kita perbanyak untuk beribadah. Yang ketiga, tunaikan zakatul fitri. Jadi mengeluarkan zakat fitrinya. Kemudian yang keempat, memperbanyak takbir. Yang kelima, tunaikan sholat id. Ya, jangan sampai terlambat sholat id ini. Ya, karena sholat id fitri itu agak cepat dibandingkan dengan sholat idul adha. Nah, ya, kebalik ya. Fitri agak diundurkan, adhanya agak cepat karena mau menyembelih kurban. Intinya jangan sampai terlambat lah ya. Jangan sampai mandi lama sehingga terlambat dari sholat id. Kemudian yang terakhir adalah fase selepas Ramadan, yaitu hendaknya kita mohon agar semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu ya, apakah ibadah yang sudah kita lakukan selama sebulan itu Allah menerimanya atau ditunda dulu. Lihatlah perkataan yang sangat indah dari Wahib bin Warad ya. Ketika melihat orang-orang yang tertawa bahagia di hari raya Idul Fitri. Maka beliau mengatakan, jika mereka adalah orang-orang yang diterima amalannya, maka sungguh bukan seperti itu ekspresi orang yang bersyukur. Dan jika amalan mereka tidak diterima, maka bukan seperti itu amalan orang-orang yang takut. Jadi kadang-kadang kebahagiaan itu belum tentu jaminan amalannya diterima. Bahkan sampai Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, jadilah kalian menjadi orang-orang yang serius memperhatikan diterimanya amalan kalian daripada amalan itu sendiri. Ya, puasa itu amalan, tapi yang penting dari itu diterima enggak puasanya. Itu hendaknya jadi fokus kalian. Kenapa? Apakah kalian tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Innama itu pembatasan. Artinya tidak diterima kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Masalahnya siapa yang berani jamin seorang itu termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus berharap bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya,
adalah menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana sabda Nabi, "Man shama Ramadhana thumma adbahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian disusul dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Kata Imam An-Nawawi, hitungan puasa setahun itu 30 hari dikalikan 10, jadinya berapa? 300. 6 hari kali 10, 60. 300 tambah 60, 360. Setahun berapa hari? 360-an hari. Jadi hitungan setahun karena satu paket antara Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal. Nah, sehingga kalau ada ibu-ibu yang masih punya hutang puasa, ketika puasanya puasa Syawal, maka belum mendapatkan keutamaan itu. Jadi seharusnya segera menyaur puasa dulu, baru puasa Syawal. Supaya genap 360 hari dan itu seperti 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah tampak cerminan ketakwaan. Karena ingat, puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa itu? Kata Ali bin Abi Thalib, "At-taqwa huwa khaufu minal jalil." Takwa adalah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil. Engkau beramal sesuai dengan Al-Qur'an yang diturunkan. Wal qanaatu bil qalil, menerima dengan yang sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan dia bersiap menghadapi hari perjalanan panjang setelah kematian. Seharusnya setelah puasa ini yang muncul, lebih takut kepada Allah, lebih bersyukur. Kemudian hari-harinya disibukkan dengan kita ini apa bekal yang sudah kita siapkan untuk kematian kita. Dan lihat ya, apa kata Wuhaib bin Warad ya, tentang lisan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuh." Barang siapa yang menganggap bahwasanya ucapannya bagian dari amalannya yang akan ditulis pahala ataukah dosa, qalla kalamuh, niscaya dia akan sedikit bicaranya. Ingat ya, ucapan ini kadang bernilai pahala, kadang bernilai dosa. Kalau zaman sekarang ditambah lagi, tulisan itu ada yang berpahala, ada yang berdosa. Maka kalau orang itu tahu, sadar bahwa postingan, tulisan itu akan dihisab, akan dihitung pahala dan dosanya, qalla kitabatuh, maka akan sedikit tulisannya, dia akan sedikit bicaranya. Karena dia tahu bahwa semua ini akan dipertanggungjawabkan. Taib. Itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas ya. Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.